Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam video kali ini kita akan menceritakan sedikit kisah kaum Sodom sebelum datangnya azab. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak sama-sama sampai akhir dan kita ambil hikmah di dalamnya. Selamat menyaksikan. Sahabat, di saat kaum Nabi Lut merasa kesal hati karena mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut yang tidak putus-putus, maka mereka meminta agar Nabi Lut menghentikan aksi dakwahnya dan mengancam bahwa Nabi Lut akan diusir dari negeri Sodom bersama keluarganya. Nabi Lut pun sudah tidak ada harapan lagi untuk masyarakat Sodom dapat terangkat dari lembah kesesatan dan keruntuhan moral mereka. Dan beliau tidak bisa meneruskan dakwahnya lagi kepada mereka yang sudah buta hati, tuli hati dan pikiran, serta hanya menyia-nyiakan waktu saja. Menurut Nabi Lut, obat satu-satunya untuk mencegah penyakit akhlak yang sudah parah dan menular kepada tetangga-tetangga dekatnya tiada lain dengan membasmikan mereka dari atas bumi sebagai pembalasan terhadap kekeras kepalaannya mereka. Juga untuk menjadi ibroh dan peringatan bagi umat-umat di sekelilingnya. Maka beliau memohon kepada Allah agar kaumnya, yaitu masyarakat Sodom, diberi azab di dunia sebelum azab yang menanti mereka di akhirat kelak. Permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa, sebagai lelaki muda yang berparas tampan dan tegap. Dalam perjalanan hendak memasuki kota, mereka bertemu dengan seorang gadis yang cantik dan ayu sedang mengambil air di sebuah perigi. Tiada lain mereka adalah para putri Nabi Lut alaihi salam. Lelaki muda itu bertanya kepada si gadis, bisakah mereka diterima di rumah si gadis untuk bermalam sebagai tetamu? Mendengar hal itu, si gadis ini tidak berani memberikan keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para laki muda tersebut dan pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya, yaitu Nabi Lut. Mendapat kabar berita dari anak perempuannya, Nabi Lut menjadi bingung. Jawaban apa yang harus ia berikan kepada para pendatang yang ingin bertamu ke rumahnya untuk beberapa waktu? Karena menerima tamu yang berparas tampan akan mengundang resiko gangguan kepada mereka dari kaumnya yang tergila-gila untuk melakukan hubungan seks sejenis. Sedangkan sebagai tuan rumah ia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Dan ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang mengis-mengis haus maksiat itu. Namun dengan berat hati pada akhirnya Nabi Lut memutuskan untuk menerima para lelaki muda itu sebagai tetamu di rumahnya. Nabi Lut hanya bisa pasrah dan berlindung kepada Allah. Lalu beliau sendiri yang menjemput para tamu yang sedang menanti di pinggiran kota. Ketika itu kota Sodom sudah diliputi kegelapan dan manusianya sudah nyenyak tidur di rumah masing-masing. Nabi Lut pun berpesan kepada istri dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan para lelaki muda itu. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Namun sayang, kelacutan istri Nabi Lut yang juga sehaluan dan sependirian dengan penduduk Sodom telah membocorkan berita kedatangan tetamu Nabi Lut kepada mereka. Maka mereka, kaum Sodom, beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut, bertujuan untuk memuaskan nafsu seksual mereka. Lalu mereka berteriak-teriak memanggil-manggil Nabi Lut untuk melepaskan anak muda tersebut, agar diberikan kepada mereka untuk memuaskan nafsu mereka. Sementara itu, tanpa membukakan pintu, Nabi Lut berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu para tamunya yang datang dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan.
Nabi Lut berkata, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku, dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina." Mereka kaum Sodom berkata, Dan bukankah kami telah melarangmu untuk melindungi manusia? Nabi Lut berkata, "Inilah putri-putriku, nikahilah, kawinlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat secara yang halal." Mereka terus diberi nasihat agar meninggalkan perbuatan kebiasaan mereka yang keji, perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam, di mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara laki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi ini. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh, sebelum mereka dilanda azab dan siksa Allah yang teramat pedih. Namun sayang, seruan dan nasihat-nasihat Nabi Lut ini tidak mereka hiraukan. Bahkan mereka mendesak akan mendobrak pintu rumahnya Nabi Lut dengan paksa dan kekerasan jika pintu tidak kunjung dibuka dengan sukarela. Merasa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan kaumnya itu, maka berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tetamunya, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menahan kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa sekali karena sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghilangkan gangguan terhadap tamu di rumahku sendiri." Mendengar keluh kesah Nabi Lut, lantas para tamu itu memberitahu hal yang sebenarnya, bahwasannya mereka adalah para malaikat Allah yang menyamar sebagai manusia yang diutus oleh Allah untuk menurunkan azab dan siksa kepada rakyatnya akibat dari segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Dari situlah Nabi Lut pun merasa tenang. Lalu para malaikat itu menyuruh Nabi Lut untuk membukakan pintu rumahnya seluas mungkin agar dapat memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus akan seks terhadap lelaki itu masuk. Namun di saat pintu dibuka dan mereka menyerbu masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka sehingga tidak dapat melihat apapun yang ada di sana. Lalu mereka mengusap dan menggosok mata mereka, saling menjerit, "Kenapa ini tidak terlihat? Kenapa saya buta?" Yang ternyata mereka menjadi buta hingga suasana pun menjadi kacau. Di tengah kekacauan tersebut, Allah memerintahkan Nabi Lut agar segera meninggalkan perkampungan itu bersama keluarganya, karena kini telah tiba waktunya azab Allah ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar di dalam perjalanan keluar kota nanti jangan ada seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Maka Nabi Lut beserta keluarganya keluar dari rumah sehabis tengah malam sebelum fajar menyingsing. Nabi Lut dan keluarganya berjalan dengan cepat menuju keluar kota, tanpa menoleh ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang, sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya tadi. Akan tetapi, si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak tega meninggalkan kaumnya. Dia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya. Dia tidak henti-hentinya menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Seakan-akan dia meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Benar saja,
Begitu langkah kaki Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom, tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran itu disusul gempa bumi yang dahsyat, angin yang kencang dan hujan batu yang menghancurkan kaum Sodom beserta semua penghuninya dengan serta-merta. Bertebaranlah mayat-mayat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Sodom tersebut. Allah angkat buminya lalu membalikkannya hingga para penduduknya lenyap terkubur di dalamnya, termasuk istri Nabi Lut. Namun kesan-kesan kehancuran kota Sodom tersebut masih ditinggalkan oleh Allah hingga kini dan terukir di dalam Al-Quranul Adzim. Sahabat, demikianlah contoh tanda kebesaran dan kekuatan Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi hamba-hambanya. Sebutlah bagi kita umat di akhir zaman. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut diantaranya: 1. Tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan hidayah kepada orang lain, bahkan keluarga sekalipun, melainkan hanya Allah semata. Meski Nabi sekalipun takkan mampu memberikan hidayah, karena urusan hidayah itu murni urusan Allah. 2. Di saat kelacutan, kemaksiatan sudah merajalela, bahkan nasihat-nasihat kebaikan sudah diabaikan, situasi umat jauh dari ulama, dari imamul muttaqin, maka tunggulah azab dari Allah, cepat atau lambat akan segera datang, termasuk hilangnya keberkahan di muka bumi ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. 3. Di saat kita berhijrah menuju perbaikan diri dan hati, janganlah menengok ke belakang, ke masa lalu yang suram, apalagi kembali. Masa lalu biarlah masa lalu, fokuslah melangkah, jadikan masa lalu itu hanya untuk melangkah menuju ke depan. Sahabat, sekian dari kami, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga banyak manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika menurut Anda ini bermanfaat, mohon bantu channel kami dengan cara klik subscribe-nya. Tuh yang tombol merah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.